Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang senantiasa berbuat baik kepada para hambanya. Selawat dan salam untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuk ajarannya para hamba akan selamat sampai ke surga. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab akidah, bab tentang keyakinan, dan juga kita masih membahas tentang beriman kepada Allah di rukun yang ketiga. Setelah kita membicarakan tentang dua rukun dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Ia Maha Esa di dalam perbuatan-perbuatan tersebut, tak ada satupun sekutu yang bersamanya dan tak ada satupun bantuan dari selainnya. Kemudian kali ini yang ketiga kita akan membahas rukun yang ketiga dari beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada hak ibadah kepada Allah, hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim ia mengimani, meyakini, bahkan mengakui tentang hak ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bagi seluruh para hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin pasti meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas seekor keledai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz yang tidak tahu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah mereka para hamba
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa siapa saja dari kalangan hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin pasti meyakini demikian. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah haknya, hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk tujuan itu. Untuk tujuan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat yang masyhur, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita camkan, perlu kita jelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada mereka dan butuh kepada ibadah mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut ibadah dari mereka. Demikian. Seperti itu. Karena di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak inginkan sedikit pun rezeki dari mereka dan aku tidak ingin mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah zat yang memberikan rezeki, zat yang maha kuat lagi zat yang maha kokoh. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rezeki, bukan butuh kepada rizki. Zat yang maha kokoh, bukan butuh kekokohan. Zat yang maha kuat, bukan zat yang butuh kekuatan dari para hambanya. Bukan ketika hamba-hambanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika beribadah kepadanya dan ketika Allah menciptakannya dengan keberadaan mereka, begitu juga ketika mereka beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala merasa butuh dengan mereka. Allah merasa butuh dengan ibadah mereka. Bukan Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah rizkinya, semakin bertambah kuat kekuasaannya, semakin kokoh keperkasaannya, demikian. Tidak demikian, Itu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para hamba keseluruhannya, begitu juga ibadah-ibadah mereka tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, di antaranya karena ini hadis yang panjang disebutkan Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian, andaikan kalian dari generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, jin dan manusianya kalian itu berada pada satu hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semua jin dan manusia dari awal sampai akhirnya mereka itu bertakwa, bahkan paling bertakwa seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hal itu tidaklah menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Demikian. Sebaliknya Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai para hambaku, sesungguhnya andaikan kalian dari generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, jin dan manusia kalian, semuanya jin dan manusia dari generasi awal sampai akhir, semuanya itu berada pada satu hati makhluk yang paling bengis, paling kejam, paling durhaka,
kita katakan itu seperti Fir'aun semuanya, maka mana qasadalika min mulki syai'a, hal itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya ketaatan dan kedurhakaan para hamba tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Demikian. Janganlah kita merasa berjasa ketika kita telah beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, baik kepada Allah, jadi hamba yang saleh di sisi Allah. Jangan merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita merasa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat durhaka kepadanya, bermaksiat kepadanya, ya, membangkang ya aturan-aturannya. Tidak demikian. Ketahuilah sesungguhnya baik dan buruk, taat dan maksiat, ya, kebaikan dan keburukan yang kita lakukan sesungguhnya itu kembali kepada kita, Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila kalian berbuat baik maka sungguh kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Namun bila kalian berbuat buruk maka sesungguhnya itu kembali kepada diri kalian sendiri. Demikian. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, kata Allah. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia upayakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut ibadah dari para hamba dengan kebaikan-kebaikan, tentunya ketahuilah sesungguhnya Allah ingin menyempurnakan kebaikan itu kepada para hamba. Demikian. Jadi ketika Allah menuntut ya ibadah dari hamba tersebut dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan, maka ketahuilah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah yang ingin Allah tambahkan kepada para hamba. Demikian. Itu bentuk cinta Allah, kasih sayang Allah kepada para hambanya. Karena apabila hamba tersebut memenuhi tuntutan Allah dengan beribadah kepada Allah, melaksanakan semua kesolehan-kesolehan dan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menambah dari sisinya. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa saja yang berbuat baik, maka kami akan tambahkan untuknya pada kebaikan yang ada kebaikan yang lainnya. Demikian. Seperti itu. Allah dalam ayat yang lain mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, sungguh apabila kalian bersyukur dengan melakukan ketaatan-ketaatan, mengarahkan nikmat dan kebaikan kepada Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah ya dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, menyambut ya tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Lihat, Allah ingin tambahkan itu. Demikian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur, tak mau bersyukur dengan meninggalkan ketaatan, malah melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, pembangkangan, maka yang terjadi adalah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian seorang mukmin pasti dia meyakini tentang hak ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala ya atas seluruh makhluknya. Demikian. Karena memang Allah dikatakan dengan Allah ya, maka maknanya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah itu disebut dengan Allah, Allah dinamakan dengan Allah ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala jami'il makhluqati, yaitu zat yang memiliki
hak ibadah dan persembahan atas seluruh makhluk-makhluknya, demikian. Seperti itu. Jadi seorang mukmin, seorang muslim mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ya makna kandungan dari lafaz Allah, lafzul jalalah Allah itu menuntut dirinya untuk mengarahkan semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang mukmin meyakini tak ada sesuatu pun di alam semesta ini ya yang berhak untuk diibadahi, yang layak untuk diibadahi, yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya. Pertama, dikarenakan memang Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang mencipta, mengadakan segala sesuatu. Zat yang menguasai jagat raya. Allah zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada, dan Allah menguasai jagat raya, dan Allah mengatur alam semesta. Demikian. Maka pantas Dia untuk diibadahi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin dia mengakui hal tersebut, meyakini hal tersebut, dan mengimani hal tersebut. Nah, itu dikarenakan memang Allah sendiri yang telah memberikan petunjuk kepada orang mukmin tersebut. Kita bersyukur kita jadi orang beriman, kita jadi orang mukmin yang bisa mendapat hidayah untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya atas hidayah tersebut ya. Di mana siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Alhamdulillah, bersyukur kita. Kita dijadikan sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, seorang muslim yang bisa meyakini, mengimani tentang hak Allah ini ya. Kemudian kita pun ya diberi anugerah dan taufik oleh Allah untuk bisa mempraktekannya, yaitu mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan dalil-dalil wahyu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis sudah kita sebutkan tadi ya. Kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ibadah hanya kepadanya semata. Yang pertama adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang hal tersebut ya. Begitu juga persaksian para malaikat serta orang-orang berilmu bahwa ya ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 18 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah bersaksi bahwasanya Dia itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu, mereka juga mempersaksikan hal tersebut dengan tegak melaksanakan keadilan, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat, Allah mempersaksikan, Allah menjadi saksi ya atas haknya ini sendiri. Hak Allah Subhanahu wa taala ini yaitu hak ibadah kepadanya, itu Allah menjadi saksi atas haknya itu. Begitu juga ternyata seluruh para malaikatnya, begitu juga orang-orang yang berilmu, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadilah sesuatu yang dipersaksikan ini sesuatu yang sangat agung ya.
La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian. Ini berarti menunjukkan ya, ibadah dan persembahan itu hanyalah hak Allah, hanyalah milik Allah, hanyalah hak Allah yang harus diarahkan hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang kedua adalah pengkabaran Allah Subhanahu wa taala tentang haknya tersebut. Ya. Di lebih dari satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Yaitu yang tersebutkan di dalam ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah dialah zat yang tidak ada sesembahan, tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Zat yang maha hidup, lagi zat yang maha berdiri sendiri, dan yang lainnya pun berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, yang tak pernah disentuh oleh kantuk dan tak pernah mengalami tidur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pantas tentunya Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Hanya Dia yang disembah karena Dialah zat yang maha hidup, yang kehidupannya tidaklah diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Dan kehidupan yang tidak diiringi dengan kelelahan, tidak diiringi dengan rasa kantuk, tidak diiringi dengan tidur, tidak juga diiringi dengan kelelahan, kelemasan, ya, keletihan dan seterusnya. Demikian. Ya, pantaslah Dia zat yang disembah, hanya satu-satunya Dia, tidak yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dialah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang layak untuk diibadahi, zat yang memang hanya satu-satunya Dia yang diibadahi dan diarahkan persembahan hanya kepadanya, bukan yang lainnya. Mengapa? Karena Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang memiliki rahmat yang luas, yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Ya, rahmatnya yang begitu luas. Bukan hanya rahmat yang diarahkan atau diberikan hanya kepada manusia, bahkan selain manusia, jin, hewan, ya, begitu juga tumbuh-tumbuhan, bahkan alam semesta ini sesungguhnya ya, mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak keteraturan di alam semesta ini sehingga tidak rusaklah kehidupan ini, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya. Demikian, ya. Itu secara global, lebih-lebih secara rinci bila kita lihat ternyata ya tumbuh-tumbuhan, ya. Begitu juga hewan, begitu juga jin yang kita tidak bisa melihatnya, begitu juga manusia dengan Masya Allah, ya, Masya Allah, dengan penciptaan yang sempurna, itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Cobalah apabila kita melihat ya diri kita sendiri, ya, begitu sempurnanya bentuk raga fisik manusia ini, ya. Cobalah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hidung kita ini ya lubangnya terbuka ke atas. Masya Allah, kalau terbuka ke atas kan luar biasa, ini sulit. Kalau hujan kita sibuklah untuk menutupi hidung tersebut. Demikian, begitu juga telinga, ya, dan seterusnya, ya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Bila kita rinci, maka tak sanggup kita untuk menyebutkan betapa banyaknya kasih sayang Allah kepada diri kita. Belum lagi ya, bila kita hendak menyebutkan rincian-rincian yang ada di alam semesta ini, maka tak akan sanggup kita untuk menyebutkannya. Dan itu merupakan bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ya ingin mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Thaha ayat 14. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Demikian ya. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Muhammad ayat 19. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tak ada satupun yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali hanya Allah semata. Demikian. Dan Allah juga mengkabarkan tentang dirinya di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Allah mengatakan yang artinya, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Zat yang raja, zat yang Dia maha raja, zat yang maha suci, zat yang Dia maha sejahtera, zat yang menjaga keamanan, zat yang pemelihara keselamatan, zat yang maha perkasa, dan zat yang maha kuasa. Demikian. Zat yang memiliki keperkasaan, keagungan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa para rasulnya juga mengkabarkan tentang hak ibadah ini hanya untuknya semata. Bahkan para nabi dan rasul terdahulu mereka mengajak para umat-umat, mendakwahi umat-umat mereka untuk mengenali dan mengakui hal seperti ini. Ya, mengajak hanya beribadah hanya kepada Allah semata, mengajak para hamba umat-umatnya ketika itu agar beribadah hanya kepada Allah semata, bukan yang lainnya. Perhatikan Nabi Nuh alaihissalam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya dalam surah Al-A'raf ayat 59. Allah berfirman, Nabi Nuh mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, kalian tak punya sesembahan, tak punya Tuhan, tak punya Tuhan yang diibadahi, yang berhak diibadahi, yang berhak untuk disembah selain Dia. Demikian. Seperti Nabi Nuh juga yang lainnya dari nabi-nabi dan rasul seperti Nabi Hud, Saleh, Nabi Syuaib, tak ada pun di antara mereka ya kecuali mereka itu mengucapkan ungkapan yang sama, ya. Allah mengabadikan perkataan mereka, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, kalian tak punya sesembahan yang lain, Tuhan yang lain untuk diibadahi selain Dia. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Musa alaihissalam juga
abadikan perkataannya kepada Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 140. Allah mengatakan, Nabi Musa menyebutkan, "Aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin." Nabi Musa mengatakan, ya, apakah selain Allah aku mencari Tuhan untuk kalian? Apakah selain Allah aku pilihkan Tuhan untuk kalian, sementara Dia yang telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas seluruh alam ini? Demikian, ya. Maka tak pantas, ya, tak pantas Allah yang memberikan karunia kepada kita, Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita, Allah yang telah memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita, lantas kita memilih Tuhan-Tuhan yang lain atau selain Allah yang kita ibadahi dan kita sembah. Demikian, ya, tak layak demikian. Nabi Musa alaihissalam ketika itu mengucapkan ungkapan ini kepada Bani Israel tatkala mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, agar memilihkan Tuhan yang lain, ya, memilih atau membuat berhala sebagai Tuhan yang nanti mereka akan sembah. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal alamin." Ya. Apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku mencari Tuhan untuk kalian, sementara Dia yang telah memberikan karunia kepada kalian di atas seluruh alam? Demikian. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam itu mengucapkan juga hal yang sama, memberikan pengakuan yang sama, ya. Tatkala beliau telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan kaumnya, lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan cobaan kepada Nabi Yunus alaihissalam, ya, dengan ditelan, ya, oleh ikan yang besar di lautan. Maka Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sesuatu pun yang hak untuk disembah, diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Demikian. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam tasyahud beliau ketika salat, beliau membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah satu-satunya Dia, tak ada sekutu baginya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pengkabaran para nabi dan rasul tentang hak Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah hanya kepadanya semata, bukan kepada yang lainnya. Ya. Nah, ini tentunya semakin menguatkan seorang mukmin dan muslim untuk dia meyakini, mengimani bahwa di antara hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak ibadah, hak persembahan, hak pengabdian, hak ketaatan hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang hakiki, hamba-hambanya yang sejati, yang mengimani dan meyakini bahwa ibadah kepadanya semata itu merupakan haknya, hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya konsekuensinya, tuntutannya adalah mengarahkan semua ibadah hanya kepadanya semata, tidak kepada yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Begitu juga tuntutannya adalah menyatakan batilnya bentuk peribadahan, ya, persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dituntut untuk meninggalkan segala bentuk, ya, peribadahan, begitu juga apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, baik
Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan seputar BPJS. Ya. Ada orang yang mau bayar BPJS, ya. Apakah boleh saya terima, Ustadz? Jadi maksudnya membuka layanan jasa ya pembayaran, ya. Di antaranya BPJS. Apakah dibolehkan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui ya tentunya ini kembali kepada hukum BPJS tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam, sepanjang penelitian saya atau bisa kita katakan saya katakan sependek ya pengetahuan saya tentang BPJS, ya. BPJS adalah ya sebuah layanan asuransi namun yang berbasis kepada hibah, yaitu ta'awun, ya. Ta'awun maksudnya adalah ya saling tolong menolong, di mana asas yang diberlakukan adalah ya ta'awun ini, yaitu saling tolong menolong, di mana setiap peserta itu menyerahkan ya uang premi yang telah ditentukan itu kepada perusahaan atau kita katakan badan penyelenggara ya asuransi ini, namun tidak dijanjikan atau tidak dijamin untuk dikembalikan uang tersebut. Jadi ini akadnya adalah akad hibah, ya, akadnya akad hibah, pemberian, seperti itu. Ya. Jadi setiap peserta itu menyerahkan uangnya dan tidak berharap kembali, demikian, seperti itu. Demikian pula BPJS ya sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini ya untuk mengelola asuransi seperti ini yang sifatnya ta'awun, bukan komersil, itu tidak boleh mengambil keuntungan, ya tidak boleh mengambil keuntungan seperti itu. Jadi ya BPJS sendiri tidak mengambil keuntungan atas hal seperti ini, demikian, ya, demikian. Wallahu ta'ala alam, ini sependek pengetahuan saya, sehingga dugaan adanya riba, begitu juga dugaan adanya judi dan gharar itu tidak berlaku pada akad hibah, ya, asuransi yang dia berbasis kepada ta'awun yang memberlakukan akad hibah seperti itu, demikian, ya. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh para ulama at-ta'min at-ta'awuni, ya, ini asuransi yang berbasis tolong menolong seperti itu, ya. Sehingga ya dibolehkan untuk mengikuti ya atau menjadi peserta BPJS ini. Ada denda keterlambatan yang diberlakukan oleh pihak BPJS, ya, yaitu pihak BPJS ya itu akan mengenakan biaya rumah sakit ketika diaktifkan kembali keikutsertaan atau keanggotaan BPJS yang telah nonaktif, dan itu kurang dari 40 hari kalau tidak salah, ya, 40 hari kalau tidak salah, ya. Adapun lebih daripada itu maka ya tidak dikenakan biaya. Kembali saya katakan, sependek pengetahuan saya, denda seperti ini sesungguhnya lebih tepat dikatakan dengan ya ketidaksiapan ya BPJS untuk menanggung biaya operasional rumah sakit ya bila diberlakukan kurang dari 40 hari, demikian, seperti itu. Ya wallahu taala alam, dengan sendirinya ini bukanlah merupakan denda, akan tetapi ini merupakan ya ketidaksiapan ya BPJS untuk membayar biaya rumah sakit ini. Artinya ini dikeluarkan ya, dan ini dibebankan kepada pihak anggota atau peserta BPJS. Wallahu taala a'lam, demikian, ya. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum.
Ada yang mau saya tanyakan tentang jual beli. Ustadz, kalau misalkan saya menjual jilbab, beli satu PCS itu 20.000. Namun kalau beli 2 PCS maka 35.000. Jadi ada potongan sekitar 5.000 ya. Apakah hal seperti ini termasuk ya adanya dua harga yang diharamkan? Dan setahu saya pelajari, yang saya pernah pelajari, kita melakukan jual beli dua harga diharamkan itu, Ustaz. Ya. Bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khaira. Ya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ini disebut dengan dua harga. Ya, ini disebut dengan dua harga. Akan tetapi ya dengan objek yang berbeda, kita katakan dengan objek yang berbeda. Maka tentunya ya dua harga dengan objek yang berbeda, yaitu barang yang berbeda, maka ini bukanlah sebuah masalah. Ya. Yang tidak dibenarkan adalah ya menjual satu barang namun pada barang tersebut ada dua harga, seperti itu. Ingat ya, bukan penawaran. Kita sedang berbicara jual beli, bukan penawaran. Adapun penawaran ya, maka dibolehkan untuk menawarkan ya dengan beberapa harga. Karena perlu kita ketahui ya, kebiasaan masyarakat adalah menawar semenjak dahulu ya. Oleh karenanya ada istilah ya arad, yaitu menawarkan, begitu juga saum ya, yaitu penawaran ya. Dan ini dibolehkan untuk menawarkan harga. Dan tentunya namanya menawar itu ada tinggi dan rendah ya. Pada satu harga, pada satu barang bisa jadi ya di awal ya tawar menawar ini di sini ada ada harga yang disebutkan di awal. Namun berikutnya ya ditetapkan harga yang disepakati dengan harga yang berbeda dari harga yang ditawarkan di awal, demikian. Kalaulah kita katakan dua penawaran ya harga ini itu merupakan bentuk jual beli yang diharamkan, maka tidak ada jual beli yang halal kalau begitu. Ya. Mengapa demikian? Karena tentunya ya jual beli yang umum pada umumnya ya itu diberlakukan dengan adanya tawar menawar, seperti itu ya. Jadi kalau seorang penjual ya menawarkan barangnya, satu barang ya ditawarkan dengan dua harga, maka ini bukanlah sebuah masalah, bukan sebuah masalah. Karena masih bentuk penawaran, itu belum jual beli, demikian. Nah, ketika terjadinya kesepakatan untuk dibeli ya, maka ditetapkan satu harga untuk barang tersebut. Contoh ya, barang tersebut harganya 20.000 satu PCS-nya, demikian ya. Ketika ditawarkan satu PCS itu 20.000. Baik. Kalau 2 PCS maka ini menjadi 35.000. Ini kan baru penawaran. Demikian. Seperti itu ya. Nah, ketika terjadi jual beli di mana akan mengikat ini ya harganya, dan kemudian akan menjadi sah jual beli tersebut dengan berpindahnya kepemilikan kepada sang penjual, yaitu berupa uangnya, begitu juga kepemilikan barang berpindah kepada sang pembeli. Nah, ini tentunya diwajibkan untuk ya ditentukan salah satu harganya. Contohnya, sang pembeli ternyata menyepakati untuk membeli 2 PCS, lalu diberikan harga 35.000 karena itu lebih murah bagi dirinya, demikian. Nah, tentunya ketika terjadi jual beli dengan menyerahkan 35.000, kemudian 2 PCS barang itu diterima, maka ini kan menyepakati satu harga saja, demikian. Jadi yang terlarang itu adalah ketika terjadinya jual beli ya, dan sudah berpindah kepemilikan salah satunya, kemudian didapatkan pada barang tersebut
kondisinya itu ada dua harga. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini sepertinya di luar kebiasaan. Kita katakan sangat mungkin. Contoh ya, kita akan ambil sebuah contoh supaya dipahami. Contoh adalah jual beli barang yang sudah terjadi jual beli tersebut dan sah jual belinya, namun masih ada dua atau lebih harga tersebut. Contoh, seorang penjual dia menawarkan barangnya dengan cara demikian. Bila kontan maka harga barang ya, bila kontan harga barang tersebut 100.000 ya. Bila tidak kontan artinya pembayaran bertahap, maka barang ini kalau dibayar sepekan maka ini menjadi 100 ya 10.000. Kalau 2 pekan maka menjadi 120.000. Kalau dibayar 3 pekan berikutnya maka menjadi 130.000. Kalau 4 pekan ya atau 1 bulan maka menjadi 140.000. Demikian. Nah, baik. Ini tawaran. Apakah salah seperti ini ketika menawarkan seperti ini? Tidak salah. Tidak salah, tidak masalah yang seperti ini masih penawaran. Mana yang salah? Bagaimana bentuk salahnya? Yaitu ketika sang pembeli ya dia mengatakan, iya saya jadi beli barang Anda ini demikian ya, tapi saya tidak bisa kontan katanya. Baik, hanya saja tidak ditentukan olehnya ya jangka waktu pembayaran. Nah di sini terjadi gharar, bahkan 2 gharar sekaligus, yaitu gharar maksudnya ketidakjelasan. Ghararnya pertama adalah ya ketidakjelasan pada penentuan waktu pembayaran. Yang kedua adalah sehingga di situ ya ada beberapa harga sehingga tidak jelas harganya. Dibawa saja olehnya karena ini yang membeli ternyata kenalan baik dengan sang penjual demikian. Nah, ini tidak boleh yang seperti itu. Ya, tidak boleh yang seperti itu demikian. Karena pada barang tersebut bahkan ada 4 harga. Demikian, ya, ada 4 harga sekaligus. Nah, yang seperti inilah yang tak dibolehkan menurut mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullahu taala. Demikian ya. Nah, kalau seperti tadi kasusnya 20.000, kalau itu 1 PCS 20.000, kalau 2 PCS 35.000 ya. Maka ini baru penawaran. Nah, apabila ditentukan ya harganya diambil 2 PCS maka dibayar 35.000, maka ini jual beli dengan 1 harga, bukan 2 harga. Ya, penyebutan ya harga dalam penawaran ini bukanlah jual beli 2 harga. Wallahu taala alam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Demikian. Baik, di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz selalu beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya membeli uang kuno? Misalnya 21 rupiah dijual dengan harga 30.000. Terus uang kuno tersebut dipakai buat mahar. Dan misalnya jumlah maharnya pakai uang kuno tersebut yaitu sejumlah 2.331. Bagaimana hukumnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli uang kuno yang tidak berlaku lagi ya dengan uang yang masih berlaku, maka tidak ada unsur ribanya ya. Walaupun dengan berbeda nilainya ya, berbeda nilainya. Mengapa demikian? Karena uang kuno tersebut dianggap seperti benda-benda biasa, ya, seperti benda. Bukan dia sebagai alat tukar, karena dia tidak lagi berfungsi, ya, tidak lagi berfungsi. Maka dia dianggap seperti benda-benda biasa, demikian, ya. Maka tidak ada riba padanya. Ini bukan riba fadl, ya, apalagi mau dinyatakan riba nasiah, ya. Riba fadl itu adalah riba karena ada, ya,
pertambahan pada salah satu alat tukarnya, demikian. Adapun riba nasi'ah, riba karena adanya penundaan pada serah terimanya, demikian ya. Nah, di sini tidak ada riba ya pada jual beli seperti ini. Hanya saja yang bisa dikenakan pelanggaran padanya adalah pelanggaran kesia-siaan, ya, pelanggaran kesia-siaan, yaitu bentuk mubadir. Allah mengatakan wala tubadir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan berbuat mubadir, sesungguhnya ya orang-orang yang berbuat mubadir itu adalah saudaranya syaitan, demikian. Kita katakan ya uang kuno tidaklah memiliki fungsi apapun, tidak bisa menjadi alat ya tukar, alat jual beli, hanya sekedar pajangan saja. Lalu dibeli dengan mungkin harga yang lebih agak mahal. Maka kita katakan ini bentuk kesia-siaan dan mubadir, demikian ya. Ini kita katakan bentuk kesalahan. Ya, bentuk kesalahan. Ya karena berbuat tindakan mubadir, demikian. Alangkah lebih baik kalau seandainya mau diberikan ya mahar yang bermanfaat, jangan mahar yang tidak bermanfaat ya. Apakah maharnya berupa uang lebih manfaat, apakah emas yang bisa ya itu dijual ya dan itu bisa bermanfaat untuk hiasan seperti itu ya. Begitu juga atau Al-Qur'an ya, mushaf Quran sehingga bisa dibaca, demikian dan seterusnya ya. Adapun uang kuno sesungguhnya tidaklah ada fungsinya karena tidak lagi berfungsi, tidak bisa dijadikan alat tukar ya, barangkali sekedar hanya pajangan dan hiasan, dan ini hanya sifatnya kebanggaan saja, mufakharah, yang ini bisa jadi ya dilarang, demikian ya, karena hanya bangga-bangga saja, demikian. Wallahu taala a'lam, sebaiknya dihindarkan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum ikhwan atau laki-laki yang belum menikah menjadi penghubung perantara ta'aruf? Ya, perantara dalam proses pernikahan. Hal ini sudah terjadi, ya. Ternyata sang laki-laki tersebut yang masih jomblo, ya, itu menerima kurikulum vitae akhwat dan membacanya, serta sudah langsung chat dengan si akhwat tersebut yang ingin ta'aruf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Menjadi perantara dalam proses pernikahan seperti comblang ya, istilah yang disebutkan adalah comblang ya. Kalau laki-laki dia pak comblang, kalau perempuan dia mak comblang, kan begitu ya. Maka yang seperti ini adalah dibolehkan insyaallah taala ya, dibolehkan insyaallah taala. Abu Rafi' radhiyallahu anhu pernah menjadi comblangnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah menikah dengan salah seorang istri beliau, yaitu menjadi comblang antara pernikahan Rasulullah dengan Maimunah radhiyallahu anha, seperti itu ya. Apakah Abu Rafi sudah menikah atau belum menikah? Wallahu taala alam ya. Sebenarnya menjadi comblang itu yang penting amanah, kemudian aman dari fitnah, demikian ya. Itu bisa laki-laki bisa perempuan, tidak masalah ya. Ya kalau contohnya dia laki-laki, dia bisa amanah, yaitu ya amanah untuk ya tidak mengetahui terlalu mendalam terhadap sang akhwat tersebut ya, demikian ya. Atau kalaupun dia tahu, karena itu pun alami, dia sebelumnya sudah tahu, demikian ya. Dia hanya sebagai perantara, maka dibolehkan insyaallah taala, asalkan pertama kita katakan dia amanah, yang kedua adalah ya dia itu aman dari fitnah. Begitu juga yang
perempuan. Kalau comblangnya adalah perempuan, sama, dia itu amanah, kemudian dia adalah aman dari fitnah. Nah, tentunya aman dari fitnah ini termasuk diantaranya adalah tidaklah berduaan ya dengan para penghubung yang lawan jenisnya. Maksudnya orang yang dihubungkan tersebut dengan lawan jenisnya, ya, yang lawan jenis. Kalau comblangnya perempuan, jangan pula ya laki-laki yang dihubungkan untuk diproses pernikahannya ini dia berduaan, berbicara ya dengan mungkin bercanda dan seterusnya. Yang ini di luar ya batas kewajaran ya. Bahkan ini bisa jatuh kepada pelanggaran syar'i, demikian ya. Kalau hanya sekedar ya mengisi kurikulum vitae, yaitu biodata yang harus diisi ya, kemudian nanti itu disampaikan kepada sang calonnya, kan begitu ya. Masing-masing juga demikian bertukar data, kemudian berikutnya meminta kepada orang terdekat dari masing-masingnya untuk memberikan ya penilaian ya kecantikan atau kegantengannya, lalu diberikan, kan seperti itu kepada masing-masing yang membutuhkan ya. Setelah itu juga memfasilitasi untuk bisa nanti saling melihat dan diusahakan untuk bisa melihat sang wanita tersebut itu ya dengan mahramnya. Kalau tidak, maka paling tidak sang laki-laki tersebut bila ingin melihat ya wanita itu, maka dia harus bersama dengan laki-laki lain ya. Laki-laki lain ya, bila tidak ada mahram si perempuan itu, maka laki-laki ini harus bersama dengan laki-laki lain yang hanya dia yang boleh untuk melihat ya si calon tersebut, laki-laki tersebut yang melihat yang wanita yang ingin dilamarnya tanpa laki-laki yang lain tersebut melihatnya, demikian. Karena yang berkebutuhan untuk menikah adalah ya saat itu adalah si laki-laki yang diproses tersebut, begitu ya. Demikian. Maka itulah dia sekelumit tugas dari comblang, seperti itu, demikian ya. Amanah dan aman dari fitnah, seperti itu. Dan tentunya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seseorang yang sudah sepuh tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun mungkin sebab belum tahu hukumnya, tidak membayar fidyah dari beberapa tahun belakangan. Apa yang harus dilakukan terhadap yang demikian, Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan. Seorang yang tua, orang tua baik laki-laki atau perempuan yang tak bisa lagi berpuasa, yang tak bisa lagi dia berpuasa, ya. Maka sepakat para ulama ya dibolehkan bagi orang tua tersebut untuk tidak berpuasa, dan kewajiban bagi orang tua tersebut ya untuk membayar fidyah saja, ya, membayar fidyah saja. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang mereka yutiqunahu, ada yang menafsirkan yutiqunahu maksudnya yang mereka merasa berat untuk berpuasa ya, seperti orang tua, orang sakit, demikian ya, orang sakit namun yang tidak ada harapan sembuh menurut pendapat yang kuat ya. Fidyatun ta'amu miskin, kewajibannya adalah membayar fidyah ya, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan, demikian. Surah Al-Baqarah ayat 184. Baik, nah ini bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka silahkan tidak berpuasa dan bayar fidyah saja, demikian. Lalu bagaimana? Karena ketidaktahuan, maka ini belum terbayar juga sampai bertahun-tahun yang lalu, maka kita katakan tetap menjadi hutang ya, ini menjadi hutang ya, kecuali kalau orang tua tersebut
sudah tak lagi memiliki akal, ya, tidak lagi memiliki kesadaran, maka yang seperti ini sudah gugur, ya, beban syariat dari orang tua seperti ini. Namun apabila masih sadar, masih ada akal, namun hanya saja tak mampu untuk berpuasa karena ya begitu sepuh dan rentanya, maka yang seperti itu ya tidak berpuasa dan wajib bayar fidyah saja. Jika tidak mampu, ya, maka bisa dibantu oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya tentunya, demikian, ya, seperti itu untuk bayar fidyahnya, ya, seperti itu. Tetap dibayar, ya, dan itu menjadi hutang walaupun ya sudah bertahun-tahun berlalu belum dibayarkan fidyahnya, tetap saja menjadi hutang untuk bisa dibayarkan. Lebih-lebih orang tua tersebut mampu sesungguhnya memiliki harta, maka silahkan, ya, orang-orang sekitarnya seperti mungkin anak-anak dan cucunya ini membantu untuk mengeluarkan hartanya, ya, agar bisa dibayarkan fidyahnya. Wallahu taala alam. Apakah harus ada denda? Tidak perlu ada denda, ya, lebih-lebih karena ketidaktahuan, ya. Wallahu taala alam. Baik para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab soal dan pertanyaan telah masuk pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang benar silahkan diambil, adapun yang keliru dan salah maka silahkan dibuang. Kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf, ya. Dan sebelum berakhir, kembali kita ingatkan kepada para pemirsa sekalian untuk mari kita, ya, menyisihkan sebagian harta kita yang telah Allah titipkan kepada kita, ya, yaitu kita berdonasi atau berinfak, bersedekah yang pahalanya akan mengalir kepada kita setelah wafatnya kita. Ada peluang untuk kita bisa bersedekah dan berinfak, yaitu bersedekah untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin, yang biaya dibutuhkan adalah sekitar kurang lebih 8,5 miliar. Sementara yang baru terkumpul saat ini sekitar 34,24% saja. Ya, kekurangannya sekitar 5 miliar 645 juta sekian rupiah. Silahkan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Nah, bulan Ramadan adalah bulan memberi, bulan berempati, bulan kita memiliki aset setelah mati. Ya, silakan, ya, mari kita memiliki aset di bulan yang masya Allah penuh dengan keberkahan ini, ya. Nabi SAW juga banyak, ya, bersedekah, bahkan disebutkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu sangat dermawan, bahkan kedermawan beliau itu melebihi ketimbang angin yang bertiup. Demikian ketika di bulan Ramadan ini, maka kita mari teladani Nabi SAW dalam hal ini, yaitu memiliki aset setelah mati dengan bersedekah jariah yang akan mengalir terus pahalanya walaupun kita telah mati, ya. Silahkan salurkan, ya, di nomor, ya, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.